Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Fitri. Semoga kalian semua tetap semangat dan selalu sehat selalu. Kali ini langsung aja kita akan mereview untuk persiapan UAS dimulai dari bab yang pertama yaitu gerak parabola melingkar sampai ke hukum Newton. Jadi yang pertama kita review mengenai parabola dulu. Jadi di parabola itu ada rumus-rumus yang memang istilahnya penting ya. Jadi bisa dilihat di sini ada rumus-rumus penting. Yang mana saja rumus penting itu adalah pertama ini ya. Jadi di sumbu X, dia itu finalnya final cos alpha. Di sumbu Y, dia adalah final sin alpha. Lalu di sumbu X, V-nya selalu sama, sehingga rumusnya adalah X sama dengan final X dikali T. Kalau di sumbu Y, rumusnya ada 3 ini ya. Dipakai sesuai dengan yang diketahuinya mana. Di titik tertinggi, VY-nya itu selalu 0. Kalau dilempar ke atas, maka tanda di sini negatif. Kalau dilempar ke bawah, maka tanda yang ada di sini itu positif. Lalu kalau ini A, ini B, dan ini adalah C, maka jadi waktu dari A ke B itu akan sama dari B ke C. Jadi kalau dari A ke B itu 2 second, maka B ke C juga 2 second. Jadi ABC itu dia 4 second, gitu contohnya. Nah, ada rumus cepat untuk mencari X max, jangkauan paling maksimum. Ini ya, jarak maksimum, itu pakai rumus ini. Nah, khusus untuk yang 37 sama 53, sin 2 alfanya diubah jadi 2 sin alfa cos alfa. Tapi kalau yang dicari adalah H max, ini nih ketinggian maksimum, ini adalah rumus cepatnya. Kita langsung ke contoh. Jadi sebuah bola ditendang oleh pemain sepak bola dengan kecepatan 15. Berarti finalnya 15, dari tanah sudutnya 53, alfanya 53. G-nya 10, maka berapa H max ya? Nah, jadi ingat sin 37 itu ini, sin 53 ini, cos 37 ini, cos 53 adalah 3/5. Jadi ini adalah rumus H max yang seperti yang tadi saya udah bilang. Jadi kalau gitu tinggal masukin aja rumusnya, angkanya maksudnya, finalnya ganti jadi 15, lalu sin 53 dikuadratkan, terus 2 dikali G-nya 10. Nah, sin 53 itu kan kita bisa lihat di sini 4/5 ya. 4/5 kuadrat, sorry. Bentar. Nah, terus habis itu gimana? Nah, terus habis itu kita lanjutkan. Sorry, bentar. Nah, kita lanjutkan sehingga nanti H max adalah 15 kuadrat itu kan sama aja kayak 15 dikali 15. 4/5 kuadrat itu sama aja kayak 4/5 dikali 4/5 dibagi 2 dikali 10. Oke, kita bagi. 15 bagi 5 adalah 3, 15 bagi 5 adalah 3. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18. Tinggal 18 dikali 4 dibagi dengan 10. Sudah gitu gimana? Tinggal kita 18 dikali 4, 2, 3, 72 ya. Jadi 72 dibagi 10, sehingga H max-nya adalah 7,2 meter ya. Oke, itu contoh yang pertama. Lalu pokoknya nanti dia diputar-putar ya seputaran ini. Nah, selanjutnya, sebuah bola ditendang oleh pemain sepak bola dengan kecepatan 5. Berarti finalnya 5, alfanya ini adalah 37. G-nya 10, maka waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Ini masih saya tuliskan, sin 37 dan 53. Nah, untuk mencari waktu untuk mencapai tinggi maksimum, cari dulu final X, final cos alpha, final dikali cos 37 itu 4/5. Finalnya juga cari, final sin alpha. 5 dikali 3/5 itu adalah 3. Nah, jadi untuk mencari waktu yang diperlukan untuk menempuh tinggi maksimum, ingat bahwa V-nya 0. Kita pakai rumus ini. V-nya 0, finalnya ini dapat 3, dikurang G-nya 10 kali T. Jadi 3 min 10T, terus ini pindah ke sini jadi 10T adalah 3. Jadi, sorry, itu salah nulis ya. Maksudnya itu T. Nah, jadi T-nya adalah 3 dibagi 10 atau 0,3 second. Itu ya. Jadi kalau ada nyari waktu pakai rumus ini. Y-nya itu pasti 0 selalu. Kalau di tinggi maksimum. Next kita ke nomor 3. Sebuah bola ditendang lagi, tapi finalnya 10.
alfanya 53, G-nya 10. Yang dicari adalah jarak maksimum. Nah, untuk mencari jarak maksimum, rumusnya adalah ini. Karena di sini sudutnya adalah 53, maka cari dulu sin 2 alfanya, 2 sin alfa cos alfa. Nah, jadi sin 2 alfa berarti 2 sin 53 cos 53. Jadi 2 dikali 4 per 5 dikali 3 per 5 itu 24 per 25. Sehingga kita masukin ini ya ke rumus ini. Berarti V0-nya 10 kuadrat dikali 24 per 25. Sorry. Nah, sehingga ini tuh sama aja kayak 10 dikali 10 dikali 24 per 25 dibagi dengan 10. Ini 10-nya kita coret. Terus ini dibagi 5 itu 2. Ini dibagi 5 adalah 5. Ini kali ini 48 dibagi 5. Oke, 48 dibagi 5 itu 9 kali 5, 45. 30, berarti 6 ya. Jadi 9,6 meter. Itu adalah jangkauan maksimumnya. Terus kita ke contoh nomor 4. Jadi di contoh nomor 4 ini, sebuah bola ditendang, tapi V0-nya adalah 60. Nah, alfanya ini 45, G-nya itu 10. Yang dicari adalah X-max juga. Nah, kenapa X-max lagi? Contohnya karena di sini sudutnya bukan 53 atau 37. Jadi kita tinggal masukin 60 kuadrat sin 2 dikali, nah alfanya adalah 45. Jadi 2 dikali 45. Nah, itu 2 dikali 45 kan 90 ya. Jadi 60 kali 60 kali sin 90 dibagi 10. Nah, sin 90 itu, waktu itu pernah saya kasih di tabel, itu adalah 1 nilainya. Selalu 1. Jadi kalau gitu, ini tinggal kita coret. Ya, tinggal kita coret 0, 0. Jadi tinggal 60 dikali 6, 360. Oke. Next kita ke nomor 5. Nomor 5 sebetulnya pernah dibahas waktu sebelum UTS. Jadi sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang sedang melaju horizontal. Jadi ini V0 atau V0 X-nya 200, H-nya adalah 20. Yang dicari adalah jarak jatuh benda di tanah. Maksudnya yang dicari adalah X yang ini. Berapa? Nah, jadi kita tulis dulu. Ini yang diketahuinya. V0 sama V0 X-nya itu 200. Jadi V0 Y-nya itu pasti 0. Kalau pesawat terbang kayak gini. H-nya itu 200. Ditanya ini adalah X. Nah, langkah pertama kita cari dulu waktu. Pakai rumus ini ya. Pakai rumus ini. Terus H-nya 20, V0-nya, V0 Y-nya 0. Karena kan V0 X-nya 200, V0 Y-nya 0 ya. Karena dia melaju horizontal. Terus udah gitu, setengah kali 10 itu sama aja kayak 10 bagi 2 ya, 5. Ini kita switch, 5T kuadrat adalah 20. Jadi T kuadratnya 20 dibagi 5. Jadi T kuadratnya 4 atau T-nya 2. Baru kita cari X, pakai rumus V0 X dikali T. Jadi V0 X-nya 200, T-nya adalah 2. Sehingga jawabannya 400 meter. Oke. Lalu nomor 6. Berapa sih kecepatan minimum V0 supaya benda itu nggak masuk ke jurang? Ya. Ini yang diketahui itu X-nya 12 pertama. Terus H-nya itu, nah bukan 25 atau 5, tapi kan dia mintanya dari sini ke sini ya. Berarti 20. Jadi kalau di sini 25 ini 5, berarti dari sini ke sini 20. Yang dicari adalah V0 atau V0 X. Jadi kalau melaju horizontal, selalu ingat V0-nya 0. Nah, cari dulu waktu sama kayak tadi, pakai rumus ini. H-nya itu 20 ya, setengah 10T kuadrat. Jadi 20 sama dengan 5T kuadrat. 5T kuadrat 20. T kuadratnya 20 dibagi 5. T kuadratnya 4. Jadi T-nya 2. Nah, terus kita tinggal pakai rumus. Nyari V0 X ya pakai rumus yang tadi. X V0 X dikali T. X-nya 12. V0 X-nya dicari. T-nya adalah 2 yang ini. Jadi 2 V0 X 12. Berarti V0 X-nya 12 bagi 2. 6. Ya. Nah, kurang lebih itu tentang gerak parabola. Sekarang kita review gerak melingkar. Ini adalah rumus-rumus di gerak melingkar. Silakan kalian baca ya. Saya langsung ke jenis soalnya.
Jadi jenis soal yang pertama ini, sebuah benda melakukan 600 putaran dalam waktu 5 menit. Yang dicari periode dan frekuensi. Kita tulis yang diketahui, 600 putaran itu N-nya, 5 menit berarti T-nya. Ubah ke second, 5 dikali 60 itu 300. Yang dicari adalah periode itu T besar, frekuensi itu F kecil ya. Langsung aja, periode rumusnya T per N. Jadi T-nya 300, N-nya 600. Ini kalau kita perkecil, dibagi 300 itu 1, 600 dibagi 300 itu 2. 1 dibagi 2, 0,5. Kalau frekuensinya, berarti tinggal pakai rumus ini, N per T. N-nya 600, T-nya 300. Ini dibagi ini adalah 2. Beres. Terus soal selanjutnya, sebuah benda bergerak melingkar dengan frekuensi 32 Hz. Yang dicari kecepatan sudut. Ya, rumus kecepatan sudut itu omega 2πf atau 2 pi per T. Karena yang kita ketahui F-nya 32, yang dicarinya omega. Berarti kalau begitu, langsung aja, omega adalah 2πf. 2pi dikali F-nya 32. Jadi 64 pi radian per second. Nah, next, nomor 9. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan melakukan 420 putaran tiap menit. Artinya, N-nya 420, T-nya itu adalah 1 menit, atau 1 kali 60, 60 second. Jika jari-jari lintasannya adalah 0,4, berarti R besar ya. Jari-jari ini R besar, nih jari-jari. Maka kecepatan linear itu adalah V. V ya. Jadi V itu kecepatan linear, omega itu kecepatan sudut. Jadi ini tinggal pertama-tama, karena kita nyari V, itu cari dulu frekuensi. Cari dulu frekuensi, pakai N per T. N yang 420 dibagi T-nya 60, itu 7 Hz. Habis itu cari omega. Jadi ini cari F, cari omega, 2pi kali F-nya ini dapat 7. Jadi 14 pi. Lalu kita langsung pakai rumus V ini. Omega dikali R. Omeganya 14 pi. R-nya adalah 0,4. Jadi jawabannya 5,6 pi meter per second. Terus satu lagi reviewnya adalah percepatan sentripetal ya. Di percepatan yang dialami benda bergerak melingkar dan selalu menuju ke pusat ini nih. Rumusnya ada 2, bisa V kuadrat per R, bisa omega kuadrat kali R, tergantung yang diketahui. Contoh soal ini, diketahui kecepatan linear, berarti V-nya. Jari-jarinya R-nya adalah 4. Yang ditanya adalah A sentripetal. Berarti otomatis karena diketahuinya V, berarti pakai rumus V kuadrat per R. V-nya 4 dibagi 4. 4 kali 4 bagi 4. Ya berarti ini 4-nya coret, gitu ya. Jadi ini 4-nya coret. Nah, sehingga dia jawabannya 4. Oke. Nah, itu tentang gerak melingkar, kita akan review ke hukum Newton. Jadi ini adalah review hukum Newton. Ini hukum ke-1 Newton tentang inersi atau kelembaban, kecenderungan untuk mempertahankan gerak benda. Kalau hukum Newton, hukum kedua, itu percepatan yang sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Kalau hukum ketiga itu aksi-reaksi. Kalau jenis gaya itu ada gaya tarik biasa, ada gaya berat yang selalu menuju pusat bumi, ada gaya normal yang selalu tegak lurus bidang. Tegangan tali itu yang selalu ini ya, kayak gini ya gambarinnya. Dan FGC kalau bidangnya kasar. Nah, kita langsung ke contoh soal. Jadi saya punya soal, jika pada benda bekerja gaya mendatar 10 Newton, jadi kalau F-nya 10, A-nya itu adalah 5. Nah, katanya kalau gayanya diubah jadi 15, A-nya jadi berapa sih gitu ya, A2-nya. Nah, maka untuk menjawab soal ini kita gunakan perbandingan. Kita gunakan perbandingan, kan kita tahu ya, F itu adalah M dikali dengan A. Nah, ini kita bikin aja per gitu. MA. Nah, ini keadaan 1, ini keadaan 2. Karena masanya itu tidak diketahui, berarti dianggap sama, coret. Kita tulis F1-nya adalah 10, F2-nya adalah 15, A1-nya adalah 5, A2-nya yang dicari. Kita coba bagi 5. Bagi 5. 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5 adalah 3. Sama dengan 5 per A2. Kita kali silang, ini kali ini 2A2 sama dengan ini kali ini 15.
Sehingga A2-nya adalah 15 dibagi 2, itu 7,5 meter per second kuadrat. Terus, sekarang kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, di contoh soal selanjutnya, yang dicari adalah gaya normal pada balok yang masanya 3 kilo. Nah, pertama-tama kita harus gambarin dulu gaya. Jadi, yang pertama itu, benda itu punya gaya berat. Gambarin ada W. Kalau ada bidang, pasti dia ada gaya normal. Jadi, nanti kamu gambarin dulu W sama N-nya. Nah, gimana cara nyari gaya normal? Karena bendanya diam, berarti sigma F sama dengan 0. Anggap gaya yang ke atas positif, gaya yang ke bawah negatif. Kita cek mana panahnya yang ke atas. Ternyata yang panah ke atas itu adalah gaya normal sama F2. Sedangkan panah ke bawah itu minus F1 sama ada W. Oke, jadi F2-nya ini katanya 8, F1-nya adalah 5. W itu ingat cara nyarinya adalah M dikali G. Jadi kalau M-nya adalah 3 kilo, 3-nya tinggal dikali 10, jadi 30. Ini 30. Terus N ditambah, ini kurang ini kan 3. 3 kurang 30 sama dengan 0. Ini boleh kita move, 30, min 30 pindah jadi 30, plus 3 pindah jadi min 3. Jadi gaya normalnya 27 Newton. Ya. Terus, nah ini ya. Jadi ada soal. Jadi ini M1-nya adalah 2 kilo. M2-nya adalah 4 kilo. Didorong sama gaya 12 Newton. Yang dicari percepatan. Percepatan adalah A. Gimana cara ngerjainnya? Kita tahu ya sigma F adalah M kali A. Berarti kalau nyari A itu sigma F dibagi dengan sigma M. Gaya yang bekerjanya apa? F. M-nya ada berapa? Ada 2. M1 tambah M2. Jadi langsung aja. F-nya 12, M1-nya 2, M2-nya 4. Jadi 12 dibagi 6. Jawabannya 2 meter per second kuadrat. Terus gimana kalau contoh soalnya kayak gini? Jadi kalau soalnya kayak gini, dua balok ini masanya yang ini 100, ini 100. F-nya itu 150 Newton. Kita juga mencari A. Sama juga, A itu berarti sigma F dibagi sigma M. F-nya itu ini ya, 150. M-nya tinggal dijumlahin, 100 tambah 100. Jadi 150 dibagi 200. Coret. Jadi 15 per 2, 5. Bagi 5 adalah 3 per 5. Berapa 3 dibagi 5? 0,30 bagi 5, 6. Jadi A-nya 0,6 meter per second kuadrat. Terus nomor ini. Nah, ini tentang lift atau elevator. Jadi saya akan gambarkan dulu. Jadi lift itu nanti kan bisa bergerak ke atas ya. Sorry, salah lagi. Bentar. Jadi lift itu bisa gerak ke atas, bisa gerak ke bawah. Jadi, bentar, ini juga salah. Nih ya. Jadi seorang perempuan sedang berdiri di dalam elevator yang dipercepat ke bawah. Jadi ada elevator. Ada elevator gitu ya. Nah, ada orang di dalam. Nah, nanti akan ada dua keadaan. Jadi ketika yang pertama ketika liftnya naik ke atas, yang kedua ketika naik ke bawah. Turun ke bawah. Ini naik, ini ketika turun. Kita gambarkan karena dia itu nyentuh tanah, itu ada gaya normal dan dia punya gaya berat. Ini juga sama ya, ada normal sama ada berat. Terus udah gitu, sigma F adalah M kali A. Karena N ke atas, arah gerak ke atas jadi N positif. Arah gerak ke atas, W ke bawah, berarti negatif. Jadi kalau berlawanan, arah gerak tuh negatif. Pindah ruas, jadi N sama dengan MA plus W ya.
Terus kalau misalnya ini dia turun ke bawah, berarti kan sigma F M kali A. Nah, tapi di sini mah yang ke bawahnya itu, yang arah gerak ke bawah, W ke bawah, jadi positif W-nya. Tapi N-nya negatif, sama dengan MA. Jadi dia N-nya itu adalah W min MA. Ini aja ya rumusnya ini. Jadi kalau naik ini, kalau dia turun ini. Nah, seorang perempuan masanya 45 berdiri dalam elevator bercepat ke bawah. Oke, ini yang ke bawah ya, turun. A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Percepatan itu adalah A. Gaya desakan lantai elevator pada kaki perempuan itu maksudnya adalah gaya normal ya. Jadi karena ini, karena ini dia masuk yang ini nih, yang turun elevatornya. Maka kalau begitu kita tinggal pakai rumus yang ini ya, yang turun. Berarti N sama dengan W itu, jadi kalau M-nya 45, berarti W-nya 450. Tinggal kali 10 gitu. 450 dikurang 45 dikali A-nya 2. Jadi N sama dengan 450 dikurang ini kali ini 90. Terus N sama dengan 4, berapa tuh 450 kurang 90 itu adalah berapa tuh? Nah, berapa sih? 360 ya. Jadi gaya normalnya 360 Newton. Nah, sebetulnya ini prinsipnya nomor 15 tuh sama. Cuman bahasanya di sini adalah tegangan tali. Jadi saya gambarin keadaannya. Nah, ini mah gambarnya T di sini sama W. Ini kalau naik, ini kalau turun. Ada T, ada W. Jadi di sini mah N, di sini mah T gitu ya. Prinsipnya masih sama gitu. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, kalau naik itu kan N itu MA plus W. Nah, ini juga sama, berarti T itu adalah MA plus W. Kalau ini N itu W min MA, berarti ini kalau turun, dia W min MA. Nah, jadi rumusnya sama. Kita coba tulis yang diketahui. Ya, sebuah elevator, masanya 200, M-nya 200, bergerak ke atas, berarti lagi naik. Percepatan A-nya 3, G-nya 10, yang dicari T. Jadi karena naik, kita pakai rumus yang ini. Pakai rumus ini. Nah, jadi T sama dengan, jangan lupa ini kalau M-nya 200, berarti W-nya 200 tambahin 01. M-nya 200, A-nya 3, W-nya 2000. Jadi T sama dengan 200 kali 3, 600, tambah 2000. Berarti, kok N? Astagfirullah. Salah. Jadi kalau gitu T-nya adalah, jadi T-nya adalah 2600 Newton. Dah. 2 soal lagi, kagok. Nah, berapakah percepatan yang dialami sistem? Jadi kalau ada soal yang seperti ini, ya, jadi dia pasti punya W2, dia pasti punya W1. Yang dicari A ya. Sama kayak tadi, A itu sigma F dibagi sigma M. Nah, kita coba cek, ini kan 4 kilo. Ya, yang ini teh 4 kilo, yang ini tuh 1 kilo. Lebih berat ini kan? Berarti kalau lebih berat ini, berarti dia W2 min W1. Ini kurang ini. Dibagi M1 tambah M2. Ini rumusnya. W2, ini kan kalau 4 kilo, berarti W2 40. M-nya nih 1 kilo, berarti W1 10. Tinggal dikali 10. Berarti 40 kurang 10 dibagi 4 tambah 1. Nah, berarti ini 30 dibagi 5. Jadi 6 jawabannya. Terus satu lagi terakhir, kalau bentuknya seperti ini, kalau misalnya ada benda dikatrolin terus ada meja, nah maka ini kan ada WB ya. Jadi nanti A-nya itu sigma F dibagi sigma M juga. Tapi sigma F-nya itu hanya ada WB ya. Kalau ini kan ada ini kurang ini. Kalau ini tuh bukan WB min WA, bukan, tapi WB doang. WB dibagi M1 tambah MA tambah MB. WB-nya
karena ini tuh 7 kilo, berarti ini 70 ya. Berarti WB-nya 70 dibagi 3 ditambah 7. Berarti 70 dibagi 10, jawabannya 7 meter per second kuadrat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, beres. Mohon maaf panjang videonya karena banyak yang harus disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.